Halo semua, selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Halo? Hari ini kita mau gali sesuatu yang fundamental banget nih. Dasar kenapa kita bisa berubah atau malah kenapa kok susah banget berubah. Betul. Kita fokusnya ke bab 2 buku How to Change Anybody-nya David Lieberman. Ini ngomongin soal keyakinan sama nilai, beliefs and values. Iya, betul sekali. Sumber kita spesifik banget ya, bab 2 ini, Beliefs and Values, A Brief Introduction. Judulnya sih brief, singkat. Tapi ini fondasi penting banget buat ngerti pendekatan Lieberman soal perubahan. Setuju. Tanpa ngerti dasar ini, nanti strategi-strategi yang lebih teknis itu rasanya kayak ngambang aja gitu. Tepat. Jadi misi kita sekarang nih, kita mau bongkar konsep intinya. Gimana sih keyakinan, beliefs, sama nilai, values kita itu terbentuk? Gimana cara kerjanya menurut Lieberman? Iya, Biar nanti kita lebih siap gitu buat paham strategi perubahan yang ya lebih kompleks di bab-bab selanjutnya. Oke deh, mari kita kupas bareng-bareng. sip. Nah, bab ini tuh langsung, gimana ya, menantang asumsi kita pada umumnya. Lieberman mulai dengan gagasan kalau keyakinan sama nilai itu seringnya bukan sesuatu yang kita pilih secara sadar, secara rasional gitu, di awal. Oh gitu ya? Sebaliknya, dia bilang keyakinan itu malah seringnya terbentuk setelah kejadian atau setelah kita bertindak. Wah, nah ini nih. Ini bagian yang langsung bikin saya, hah? Jadi, bukan kita punya keyakinan dulu terus bertindak, tapi bisa kebalikannya. Bisa jadi. Lieberman bilang keyakinan sama nilai itu bisa terbentuk buat membenarkan masa lalu kita. Atau merasionalisasi perilaku kita yang sekarang. Betul. Dan intinya sih biar hidup kita tuh rasanya lebih nyambung, lebih masuk akal buat diri kita sendiri. Kayak keyakinan itu bukan kapten kapal, tapi penumpang yang datang belakangan buat ngerapiin cerita perjalanan kita. Gitu ya. Persis, persis banget analoginya. Yang menarik di sini tuh prosesnya ini, proses ngebentuk dan ngerawat keyakinan ini sering banget jalan di bawah sadar kita. Nggak kita sadari. Hmm, Keyakinan ini jadi semacam, ya kayak kacamata mental lah ya, yang kita pakai tanpa sadar buat menafsirkan dunia. Kejadian-kejadian, bahkan diri kita sendiri. oke. Kita nyaring realitas lewat lensa ini. Dan lensanya itu sendiri bisa jadi dibentuk sama kebutuhan emosional kita. Mungkin buat ngelindungin diri, atau ya buat jaga cerita hidup kita tetap utuh di mata kita sendiri. Berarti ini agak nantang pandangan kalau kita itu makhluk yang sepenuhnya rasional gitu ya, dalam milih apa yang kita percaya. Ada faktor psikologis yang kuat banget main di sini. Kuat sekali. Lieberman itu nekenin banget fungsi protektif sama fungsi rasionalisasi dari keyakinan. Oh, oke. Ini bukan berarti kita nggak bisa mikir rasional ya. Tapi banyak keyakinan inti kita, apalagi yang nyangkut identitas, cara kita lihat dunia, itu punya akar emosional, akar psikologis yang dalam. Yang fungsinya, yaitu tadi, jaga keseimbangan internal kita. Bahkan kalau dari luar, keyakinan itu kelihatan nggak logis. Oke, oke. Itu fondasi yang penting banget. Nah, terus bukunya masuk ke konsep nilai nih. Dan dia bedain jadi dua jenis. Nilai tujuan, mean values, sama nilai akhir, end values. Bisa dijelasin dikit nggak bedanya? Tentu-tentu. Jadi, nilai akhir itu tujuan fundamental kita dalam hidup. Sesuatu yang kita pengen, ya demi tujuan itu sendiri. Itu kebahagiaan, Iya. ya kan? Hampir semua orang lah ya, pengen bahagia. Itu tujuan akhir. Masuk akal. Itu kayak tujuan universal gitu ya. Terus, Nilai tujuan. nah, nilai tujuan ini sarananya, alatnya, atau cara yang kita percayai bakal bawa kita ke nilai akhir tadi. Oke, sarana. Contohnya bisa macam-macam banget. Uang, keluarga, karir, kesehatan, mungkin status sosial. Gitu. Jadi misalnya, ada orang kerja keras banget ngejar duit. Itu nilai tujuan. Kenapa? Karena dia percaya duit itu bakal bikin dia bahagia, si nilai akhir. Oke. Atau orang lain fokus banget sama keluarga. Itu nilai tujuannya. Karena keyakinan dia, ya keluargalah sumber utama kebahagiaan, si nilai akhir itu. Jadi gampang banget ya kita kejebak nganggap nilai tujuan itu ya tujuan akhir itu sendiri. Kayak ngejar duit mulu sampai lupa tujuan awalnya kan pengen bahagia gitu. Nah, itu dia. Itu poin yang krusial banget. Kita sering banget terlalu fokus ke sarananya, ke nilai tujuan, sampai lupa tujuan akhirnya, nilai akhirnya. Iya, iya. Dan yang lebih penting lagi, menurut Lieberman, adalah perekat yang nyambungin keduanya. Apa tuh perekatnya? Apa tuh? Keyakinan kita.
Jadi, kuat atau pentingnya sebuah nilai tujuan, misalnya uang tadi, itu sepenuhnya tergantung sama seberapa kuat keyakinan kita kalau uang itu bakal nganterin kita ke nilai akhir, kebahagiaan. Oh, Persamaannya gini, saya percaya X, nilai tujuan, contohnya uang, akan ngasih saya Y, nilai akhir, contohnya bahagia. Keyakinan itu jembatannya. oke. Jadi ada segitiga nih, nilai akhir, nilai tujuan, sarana, terus keyakinan itu lemnya, perkatnya. Nah, kalau gitu dampaknya apa dong buat cara kita mikirin perubahan? Dampaknya gede banget. Dan ini jadi inti dari pendekatan psikologisnya Lieberman. Gini, kalau keyakinan yang jadi jembatan antara nilai tujuan sama nilai akhir, itu bisa digoyang, dipertanyakan, atau malah dipatahin, Gimana tuh? maka nilai tujuan itu bakal kehilangan artinya secara drastis. Bisa runtuh gitu aja dari daftar prioritas seseorang, tanpa kita perlu nyerang nilai itu langsung. Wow, ini pendekatannya agak beda ya. Jadi bukan maksa orang, jangan kejar duit melu gitu ya. Tapi lebih ke menggoyahkan keyakinan kalau misalnya uang itu satu-satunya jalan kebahagiaan. Atau cara paling pasti ke sana. Tepat sekali. Tepat banget. Coba kita pakai contoh pria tadi ya, yang percaya mati-matian kalau kaya raya itu kunci bahagia sejati. Oke. Dia mungkin ngabisin hidupnya ngejar duit terus. Tapi kalau lewat pengalaman pribadi, atau dia ngeliat orang lain, atau ada intervensi tertentu, dia mulai ragu sama keyakinan itu. Misalnya dia lihat orang kaya tapi sengsara gitu. Bisa jadi. Atau dia sendiri udah kaya, tapi kok rasanya hampa, nggak bahagia juga. Nah, saat itu, keyakinan penghubungnya, uang sama dengan bahagia itu mulai retak. Dan kalau keyakinan itu retak, apa yang terjadi? Ya, nilai uang sebagai sarana utama buat bahagia itu bakal turun drastis. Prioritas hidupnya bisa jadi geser, cara dia nyari duit, cara dia pakai duit, kemungkinan besar juga bakal berubah. Bukan karena uangnya jadi nggak berguna, bukan. Tapi karena keyakinan yang ngasih arti paling tinggi ke uang buat mencapai bahagia itu udah goyah. Paham. Nah, kalau kita tarik ke gambaran lebih besar ya, ini dasar dari banyak strategi perubahan yang dibahas Lieberman nanti. Fokusnya seringkali bukan maksa ubah perilaku, tapi ngidentifikasi, terus ngubah keyakinan yang jadi dasarnya. Wah, ini makin seru nih. Jadi yang disebut buku ini solusi psikologis itu bukan sekedar adu argumen logis, ini salah itu benar gitu, tapi lebih dalam dari itu ya. Jauh lebih dalam. Solusi psikologisnya itu tentang, satu, mematahkan keyakinan yang bermasalah itu, dan, nah ini yang krusial banget, yang kedua, memutuskan cengkraman emosionalnya. Oke. Disinilah bagian yang menurut saya sangat menarik. Karena sering banget keyakinan itu bertahan bukan karena dia logis, tapi karena ada kebutuhan emosional yang dipenuhi sama keyakinan itu. Cengkraman emosional maksudnya apa tuh? Gimana rasanya ya? Cengkraman emosional itu bisa kita artikan kayak ikatan yang kuat banget antara keyakinan itu sama rasa aman kita, harga diri kita, bahkan mungkin identitas diri kita. Wah, Jadi, ngelepasin keyakinan itu bisa kerasa kayak ancaman atau nyakitin secara emosi. Meskipun mungkin secara logika kita tahu keyakinan itu salah atau malah ngerugiin kita. contohnya gimana? Misalnya keyakinan saya harus selalu sempurna. Secara logika kan capek ya, tapi secara emosi mungkin keyakinan itu nyantol ke rasa diterima atau dihargai. Jadi ngelepasin keyakinan harus sempurna, itu rasanya kayak ngelepasin sumber penghargaan itu. Berat. Paham. Jadi bukan cuma soal benar atau salah logikanya, tapi juga soal rasa aman, soal identitas ya. Tepat. Emosi itu megang peranan sentral banget. Nah, buat benar-benar paham seberapa dalam sih kebutuhan emosional ini bisa nopang sebuah keyakinan, Lieberman itu ngasih sebuah ilustrasi di buku yang cukup kuat dan sensitif. Oke. Penting banget nih kita ingat ya. Ini ilustrasi penulis buat ngejelasin sebuah mekanisme psikologis, bukan generalisasi atau fakta absolut buat semua kasus ya. Siap. Gimana ilustrasinya? Penulis ngutip data statistik yang nunjukin ada korelasi antara pelecehan seksual di masa lalu dengan perilaku promiskuis pada sebagian wanita. Oke, mari kita telaah ini pelan-pelan ya. Fokus ke mekanisme psikologisnya, bukan ke kasusnya secara umum. Gimana penjelasannya? Jadi penulis berteori gini, sebagai mekanisme pertahanan diri yang terjadinya nggak sadar ya, seseorang yang ngalamin trauma pelecehan itu mungkin mulai ngurangin nilai atau kesakralan hubungan seksual di pikirannya.
Ngurangin nilainya. Iya, ini cara pikiran bawah sadar buat mencoba ngatasin atau nahan rasa sakit yang luar biasa dari trauma itu. Semacam devaluasi gitu. Kayak dikecilin artinya gitu ya, biar nggak terlalu sakit. Secara psikologis, kira-kira gitu ya. Menurut penjelasan Lieberman, dengan ngerendahin nilai seks, pengalaman traumatis itu secara internal jadi kerasa nggak terlalu ngehancurin. Oke. Nah, perilaku promiskuis yang mungkin muncul kemudian dalam kerangka ini ya, itu bisa berfungsi buat memperkuat keyakinan tadi, keyakinan bahwa seks itu nggak gitu penting atau nggak sakral. Jadi perilakunya nguatin keyakinan. Iya, dengan adanya keyakinan ini, pengalaman traumatis di masa lalu jadi lebih gampang diterima atau dirasionalisasi sama pikiran bawah sadar. Lieberman nyebutnya path of least resistance, jalur psikologis yang paling sedikit menimbulkan perlawanan internal atau rasa sakit. Jadi ini benar-benar di luar kendali sadar orang itu ya, pas saat itu. Kayak mekanisme bertahan hidup psikologis yang otomatis aja, gitu jalan. Nah, mekananya memang di aspek ketidaksadarannya itu. Pikiran bawah sadar seolah ngitung gini, kalau saya percaya seks nggak penting, berarti yang terjadi dulu nggak terlalu ngehancurin saya. Nah, perilaku ini, promiskuitas, bantu saya pegang keyakinan itu. Rumit ya? Ini cara jiwa nyoba ngelindungin diri. Meskipun ya kalau dilihat dari luar mungkin kelihatannya kontraproduktif atau malah destruktif. Iya. Poin utamanya adalah perilaku itu dipertahanin karena dia memenuhi kebutuhan psikologis buat dukung keyakinan tertentu. Dan keyakinan itu sendiri fungsinya buat bikin masa lalu yang traumatis lebih bisa diatasi secara internal. Luar biasa rumutnya ya cara kerja pikiran bawah sadar kita ini. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari semua ini, kesimpulan kunci dari bab 2 ini apa dong sebenarnya? Nah, kalau kita tarik benang merahnya, kesimpulan paling kuat dari bab ini adalah ini. Kalau kita bisa ngidentifikasi, terus kemudian menghilangkan kebutuhan, baik itu emosional atau psikologis, seseorang buat pegang teguh suatu keyakinan tertentu. Menghilangkan kebutuhannya ya? Iya, kebutuhannya. Maka, perilaku yang nyantol banget sama keyakinan itu bisa meleleh atau hilang sendiri. Wah, Bahkan, kalau keyakinan sama perilaku itu udah, ngakar kuat bertahun-tahun, menghilangkan kebutuhannya bukan nyerang keyakinannya langsung. Ini kedengarannya lebih mendasar ya. Kenapa ini lebih efektif katanya? Daripada kita cuma coba ubah keyakinan atau perilakunya aja. karena keyakinan sama perilaku itu seringnya cuma gejala, cuma manifestasi dari kebutuhan psikologis yang lebih dalam. Oh, Kalau kita cuma nyerang gejalanya tapi nggak ngatasin akar kebutuhannya, ya pikiran bawah sadar kemungkinan besar bakal nyari cara lain, bisa keyakinan lain, bisa perilaku lain, buat menuhin kebutuhan yang sama tadi. kayak nyabut rumput tapi akarnya ketinggalan gitu ya? Betul, nanti tumbuh lagi. Tapi kalau kita hilangin kebutuhan di baliknya, nah, keyakinan sama perilaku itu jadi kehilangan bahan bakar atau pondasinya, jadi lebih gampang runtuh secara alami. Ini benar-benar ngubah cara pandang sih. Orang mungkin bukan sekedar keras kepala atau nggak mau berubah, tapi ada fungsi psikologis yang lagi jalan di baliknya yang perlu kita pahami dulu. Anda nangkap esensinya banget. Bab 2 ini memposisikan keyakinan dan nilai itu bukan cuma konsep filosofis abstrak gitu aja, tapi sebagai alat fungsional, yang seringkali sifatnya protektif secara psikologis dalam hidup kita. Iya. Mereka nyambung erat sama cara kita nilai sesuatu. Ingat kan? Nilai tujuan versus akhir. Dan gimana kita berperilaku. Nah, ngerti hubungan dinamis antara keyakinan, nilai, kebutuhan emosional sama perilaku ini. Ini kunci absolut buat mahamin strategi perubahan yang nanti bakal dijabarin Lieberman di bab-bab selanjutnya. Rasanya ini kayak ngasih harapan baru ya, bahwa perubahan itu mungkin banget, asal kita tahu pintu masuk yang tepat gitu. Betul. Dan ini jadi memunculkan pertanyaan penting kan? Seberapa kuat sih mekanisme pertahanan bawah sadar ini kerja di diri kita masing-masing dalam hidup sehari-hari tanpa kita sadari? Bener juga. Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya kita bisa ngebongkar atau ngalibrasi ulang keyakinan-keyakinan yang mungkin udah nggak lagi positif buat pertumbuhan kita. Dengan cara yang efektif tapi juga etis tentunya. Pertanyaan bagus banget. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nih yang nanti akan coba dijawab lewat teknik-teknik spesifik yang bakal kita bahas dari buku ini di kesempatan lain. Baik. Mari kita coba rangkum sedikit ya poin-poin kunci dari pembahasan kita soal bab 2 ini. Pertama tadi, keyakinan itu seringnya fungsi buat justifikasi atau rasionalisasi. Buat masa lalu, buat perilaku sekarang. Dan ini banyak terjadi di bawah sadar. Betul. Kedua,
Penting bedain antara nilai tujuan, itu sarananya ya, kayak uang atau karir. Sama nilai akhir, itu tujuan fundamentalnya, kayak bahagia. Dan ingat, kuatnya nilai tujuan itu datang dari keyakinan kita kalau dia bisa bawa kita ke nilai akhir. Oke. Ketiga, kunci perubahan itu seringnya ada di ngidentifikasi terus menggoyahkan keyakinan yang jadi jembatan antara nilai tujuan sama nilai akhir tadi. Kalau jembatan keyakinannya runtuh, nilai tujuannya jadi kurang menarik. Sip. Dan keempat, ini yang paling dasar tadi, kalau kita berhasil ngidentifikasi, terus ngilangin kebutuhan emosional atau psikologis yang bikin orang pegang suatu keyakinan, nah perilaku yang nyantol sama keyakinan itu bisa berubah atau hilang secara lebih permanen, lebih alami. Fondasi yang kuat banget ini buat ngerti perubahan diri. Terima kasih banyak Anda udah nyimak eksplorasi kita buat bab 2 yang singkat tapi wah dalam banget ya maknanya ya. Iya. Mungkin sebagai penutup, ada baiknya kita bawa pulang satu pertanyaan buat direnungin ya dari bab ini. Bab ini tuh kayak ngajak kita berhenti bentar, terus ngeliat ke dalam diri. Gimana pertanyaannya? Coba deh tanya ke diri sendiri, seberapa sering sih Anda benar-benar ngecek kenapa Anda pegang teguh keyakinan atau nilai tertentu yang selama ini Anda anut? Apakah keyakinan-keyakinan itu beneran Anda pilih secara sadar? Masih relevan nggak? Masih positif nggak buat pertumbuhan Anda sekarang? Wah, Atau jangan-jangan nih, tanpa disadari, beberapa di antaranya itu cuma jangkar dari masa lalu. Sisa-sisa mekanisme pertahanan diri yang dulu mungkin perlu, tapi sekarang malah nahan Anda buat maju jadi versi diri yang lebih baik. pertanyaan yang nusuk ya? Pertanyaan ini mungkin nggak gampang dijawab, tapi merenungkannya aja, itu udah bisa jadi langkah awal yang berharga banget.